Baik, ini ada pertanyaan. Satu, Ustadz, anak-anak akhwat usia SMA. Qadarullah ananda bermasalah di sekolah. Sehingga ana dipanggil oleh pihak sekolah. Mohon nasihatnya buat ana. Apa yang harus ana lakukan sebagai orang tua agar anak ana menjadi soleha. Barakallahu fiik. Nah, jamaah, berkaitan dengan pendidikan anak. Ketahuilah, madrasah pertama buat anak kita adalah rumah kita. Dulu nggak ada tuh TK, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada kuliah. Tapi ternyata orang-orang bisa menjadi orang-orang yang sukses. Bisa menjadi orang soleh. Bermula dari rumah. Kemudian yang kedua, kalau mau disekolahkan, orang tua harus pilih sekolah. Kadangkala sekolah yang bagus biayanya mahal. Kadangkala sekolah yang bagus tempatnya jauh. Tapi orang tua harus berkorban. Menyisihkan waktu demi anak-anaknya. Karena tanggung jawab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bisa di rumah, ahlan wa sahlan. Nggak bisa, engkau sekolahkan, cari sekolahan yang bagus. Ketika anak disekolahkan bukan berarti tugas orang tua selesai. Sebagian orang itu memasukkan anaknya ke SMP, SMA, ke pesantren. Dia pikir anaknya pulang jadi orang soleh. Sampai ada kejadian seorang yang mengirim anaknya ke Yaman. Dia harapkan anaknya pulang jadi syekh. Orang tuanya zaman dulu ini nunggu anaknya. Dia dapat surat anaknya datang. Insya Allah tanggal sekian naik kapal sekian. Ditunggu di pelabuhan. Ditunggu anaknya. Dia pikir anaknya jadi syekh. Turun dari pelabuhan, dari kapal, dilihat anaknya jadi penyanyi. Akhirnya menjadi sebuah permisalan yang mengatakan dhanantu dhannan fakhaba dhanni dhanantu syaikhan faja'al mughanni. Aku kira dengan perkiraan yang indah, aku kira anakku itu jadi syekh, ternyata pulang jadi penyanyi. Berarti harus ada sinergi antara orang tua sama sekolahan. Nanti dipanggil sekolah ini bagus sebenarnya. Artinya memang supaya dikasih tahu anaknya seperti ini, seperti itu. Walaupun sekarang mungkin banyak orang tua yang sudah tidak peduli dan sekolahan juga nggak peduli. Kalau kita lihat sekolah-sekolah di negeri kita lebih memikirkan angka nilai dia ujian nasional daripada nilai akhlak dan perilaku dia. Sehingga kita lihat banyak orang-orang sukses, pejabat-pejabat negara, wakil-wakil rakyat yang akhir hidupnya di penjara. Dia punya ilmu, tapi nggak punya akhlak dan karakter yang baik. Karena itu tidak diajarkan di banyak sekolahan. Maka dia harus punya peran. Bagaimana ada buku, istilahnya buku apa ya? Buku perantara ya. Atau buku penyambung antara sekolah dengan wali. Kemudian nanti juga perlu tanya sama anak-anak, kau berteman dengan siapa. Seorang syekh pernah mengatakan, terkadang kita ini mendidik anak kita dengan baik. Subhanallah. Keluar rumah, 2-3 hari rusak semua hasil yang pernah kita ajarkan kepada dia. Karena pengaruh lingkungan, salah satu lingkungan adalah sekolahan yang perlu kita pilihkan buat dia. Yang terakhir berdoa. Jangan pernah putus asa berdoa. Terus berdoa. Doanya seorang ibu, doanya bapak itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan berhusnudzon. Apa yang terjadi itu sebagai ujian buat anti. Wallahi jamaah ya. Ada seorang ibu. Dia tanya, anaknya ini anak soleh dalam pandangan dia. Sekolahnya bagus. Ikut takhasus. Bahasa Arab macam-macam. Ketemu sama seorang cowok, na'udzubillah diajak berzina. Kita perlu hati-hati sama anak-anak kita. Maka berdoa minta sama Allah karena kita nggak bisa 24 jam mengawasin anak kita.